الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل عليه وعلى آله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب هذا الذي ملأت قلبي محبته هذا الذي سهرت من أجله مقلب. نرجو بملحته غفران زالاتنا مع الرضا وهلول الخلد والحلل. اللهم صل وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Matraman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah pertemukan kita kembali setelah kita berhenti sementara 2 bulan lamanya. Ya 2 bulan. Hah? Kalau ngaji sama guru nggak ketemu sehari itu kayak sebulan. Ini orang udah nggak kelihatan semuanya juga, udah nggak ada. Pada hidup tapi kan insya Allah ya sehat wala. Iya, karena hampir 50% nggak ada nih. Ya, jadi alhamdulillah kita kembali lagi insya Allah di dalam pengajian. Cuma di sini kemungkinan karena melihat pondok pesantren sedang dirombak kurikulum pelajaran. Nah ini jadi harus kita antengin. Orang dulu bilang, ya. Diantengin terus. Nah, juga kita mandorin kerjaan. Jadi kemungkinan insya Allah bisa kita dapat sepekan, kalau enggak insya Allah 2 pekan sekali. Ya, 2 pekan. Yang penting ngajinya sama Habib aja, jangan yang lain. Tahsinul a'mal khairu min takthiril a'mal. Sedikit
tapi membekas dalam diri kita itu lebih utama ketimbang banyak buyar ngaji. Tiap malam ngaji, masalah prinsip dalam agama masih kita belum paham. Itulah, ya. Jadi terpenting apa itu? Ngaji pasang telinga, nyatet, kritis, tanya, itu yang terpenting. Yang bengong aja, nyender-nyender, ujung-ujung tidur. Jadi insya Allah kalau memang bisa, ya, apalagi supir aneh sendiri, santri nih lagi pulang ke Bangka, jadi aneh nyetir sendirian sekarang, ya. Jadi 2 pekan sekali bisa diistiqomahin. Selebihnya lihat YouTube aneh itu udah ribuan tuh yang nonton semuanya, manfaat. Al Ustadz Zain Bagadir Al Attas. Lihat, ada tauhid, ada tafsir, ada fikih, perkembangan pesantren, santri-santri kerjaan di sana, ya. Jadi di sini juga malam ini aneh mau nagih juga list nih sekalian. Satu orang, ya, sudah terkumpul tuh, penuh, nolnya nggak kelihatan udah. Panjang, ya. Jadi nanti yang list, yang udah kumpulin lagi, ya. Sekarang kita ambil keberkahan. Kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat pada halaman 15 baris pertama dari atas. Al haditsu tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dilihat semuanya, ya. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ila an qala al-hadits ats-tsani 'ashara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Al-haditsu tsani asyara, hadits yang ke-12. An Abi Hurairah, dari perawi terakhir sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, kunyahnya, poyokannya Abu Hurairah. Dinamain Hurairah karena Nabi ngelihat beliau ketika itu di dalam sakunya ini, ya, lengan baju itu ada kucing, anak kucing, namanya Hurairah. Sehingga Nabi menyatakan kepada sahabat tersebut, dipanggillah dia dengan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari sebagian kebaikan Islam seseorang. Jadi apa nih? Seseorang yang beragama Islam harus memiliki kebaikan. Orang muslim harus punya kebaikan.
banyak yang dia miliki. Nah, dari sebagian orang muslim kebaikannya, sebagian saja. Dari ujung palanya sampai ujung kakinya harus dimiliki kebaikan buat orang muslim. Karena Islam mengajarkan kita senantiasa akan keelokan dan keanggunan. Masuk masjid ada adabnya, masuk rumah ada adabnya, mau ngencing ada adabnya, mau pipis cebok ada adabnya. Ini semua kebaikan. Itu namanya Islam. Namanya Islam. Dari ujung pala sampai ujung kaki kebaikan. Orangnya namanya muslim. Ya. Gitu. Tapi kalau dia kebalikan, jauh dari agama, nyela agama sendiri, makanya keluar dari agama Islam. Ya, ada kan begitu. Dia jela agama, kenapa dicela? Jangan salahin agama, individu masing-masing itu yang salah. Dengan aspek keadaan hidup kita introspeksi, kenapa kita begini? Kenapa aneh jauh dari agama? Kenapa kok aneh merasa tidak ada di roh, nggak ada cemburu kalau agama aneh diinjek, diremehin? Tanya kita sendiri. Kenapa? Ya itu jawabannya. Jauh kita dari majlis taklim nih. Ngaji cuma jiping aja. Ya. Begitu, nggak ada catatan, nggak ada nanya. Begitu. Nggak dilatih oleh si guru. Antara hubungan kita dengan guru jauh, seperti minyak dengan air. Ngaji pas lagi guru datang doang. Guru nggak datang, nggak dicari, nggak di sini kagak, cariin di sini. Itu dia. Sehingga apa? Nabi memesan kepada kita seluruhnya, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian senantiasa duduk kepada alim ulama. Yang benar alimnya, bukan sekedar nyerocos doang, pinter berpidato. Kok pidato sih karbitan namanya? Bicara doang, nggak ada sandaran referensi dalam kitab, nggak ada sanad ilmu kepada guru terus sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bimujalasatil ulama wazahimuhum birukabikum, tempel engkau punya lutut dengan lutut mereka. Apa itu manfaatnya? Fa innallah yuhyil qulubal maita binuril hikmah. Dengan sebab engkau selalu dekat kepada mereka, ambil petuah mereka, jalankan apa yang kau dengarkan, maka disitulah akan menyebabkan hidupnya hati. Hati kita menjadi hidup. Kalau hati hidup, udah mata nggak bakal bisa merem itu. Lagi ngaji pakai mata tidur, pakai ngantuk. Lagi ngaji kaki kesemutan. Lagi ngaji pikiran bini, tadi diomelin sama bini. Lihat jam aja, udah jam berapa ya? Jadi ya. Tapi kalau udah hati hidup, jangankan sehat, sakit bakal datang. Qiyamul lail enak, hatinya apa sebabnya? Dekat kita dengan ulama, duduk dengan mereka. Itulah penting, karena mereka itu pewaris para nabi. Ya, datengin majlis-majlisnya. Ta'assub bagus, gak apa-apa. Apa arti ta'assub?
fanatik. Selama ingat kita taksub sama guru, nggak apa-apa. Ane belajar apa dia doang, kamu yang lain. Tapi jangan remehin, jangan rendahin guru-guru lain. Ya. Jadi duduk kayak kita di majlis itu tambah ilmu kita, tambah ma'rifah kita, tambah iman kita. Berbekas apa yang disampaikan. Itu yang kita harapin. Banyakkan hadir maulid, kebuli doang kita makan. Hadir maulid buat kebuli. Lihat tuh. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, min husni islamil mar'i, dari sebagian kebaikan Islam seseorang. Apa dari sebagian baiknya Islam seseorang? Tarkuhu ma la ya'ni. Pakai fathah, bukan yu. Tarkuhu, meninggalkan dia. Nah, ini ada yang penuntut ilmu di sini. Tarkuhu jadi mubtada muakhar. Min husni islamil mar'i, nahunya itu khobar muqaddam. Jadi dari sebagian kebaikan seorang muslim, dia adalah meninggalkan apa-apa. Nah, kalimat ma di sini baik perkataan, baik perbuatan yang tidak yaknihi manfaat buat diri dia. Lihat nih ucapan Rasul, kalau kita renungi nih ucapan Nabi, ini termasuk jawamiul kalim. Apa arti jawamiul kalim? Kalimat singkat, padat, maknanya luas. Tuh yang ucapin Nabi. Ini ucapan Rasul nih, nggak pernah diucapkan oleh siapapun para anbiya sebelumnya. Coba kayak kita renungi nih, balik dari sini kita perhatiin. Dari sebagian kebaikan orang Islam, ditinggalkan sesuatu yang nggak manfaat buat dia. Perkataankah, perbuatankah, diemkah, gerakkah, apapun. Gitu. Ya. Sehingga Imam Hasan Basri yaitu menantu Abu Hurairah, afdal tabi'in. Disebut afdal tabi'in, beliau yang paling utama dari kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka yang masuk Islam dan hanya berjumpa kepada para sahabat. Mereka dapetin sahabat tapi nggak dapetin Rasulullah, itu namanya tabi'in. Afdal tabi'in Imam Hasan, beliau mengatakan, adrakna kauman, kami mendapati beberapa manusia, ya, kanu ala saatihim asfaq minkum ala dananirikum wa darahimikum. Kami dapatkan beberapa kaum manusia yang mereka itu atas waktu mereka itu lebih perhatian untuk dihabiskan ketimbang uang kalian. Ya, kita punya uang 1 juta. Ya, itu uang buat kita apa itu? Buat kita apa itu uang? Hah? Kita buang. Gimana itu uang? Pasti kita perhatikan yang lebih manfaat apa nih? Ya kan? Apalagi bini kita, perinciannya dahsyat banget untuk belanja. Biar lihat dulu nih. Ya, ini penting nggak? Ini penting nggak? Itu seperti itu. Uang yang kita belanjakan adalah yang pasti lebih manfaat, yang lebih dibutuhkan, ya, baru kita belanja. Itulah mereka begitu. Waktu yang mereka salurkan, mereka habiskan, ya, perhatian mereka melebihi dari uang yang kita belanjakan. Sampai ada cerita apa? Ada seorang datang kepada satu ulama, ngomong panjang lebar. Dia lagi baca kitab panjang lebar. Dia ngomong, Anda bakal jawab ya, tapi dengan satu syarat, ente tahan tuh matahari.
Ente tahan tuh matahari, baru ada ngomong. Amsik syams hatta ukallimka. Tahan tuh matahari. Maksudnya apa? Supaya nggak berlalu sia-sia. Ente tahan waktu biar ada ngomong ente. Tuh, ini dari kebaikan orang. Lalu kita, Masya Allah, habis semua waktu. Untuk apa? Hal yang hina, hal yang sia-sia. Pantas Allah menyatakan dalam surah Wal Asri, Innal insana lafi khusr. Pasti benar-benar dalam kerugian. Handphone dia pegang, bisa berjam-jam, mata nggak kedap-kedip, ngotot aja udah. Balik dari rumah, yang dicari apa? Handphone kita. Lihat, mereka dapatkan bagaimana pentingnya waktu sehingga mereka tidak mau menyalurkan melainkan sesuatu yang baik, yang bagus, yang manfaat. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengobati agar kita itu senantiasa tidak menyalurkan waktu semua apapun keadaan kita melainkan yang manfaat. Imam Ghazali menyatakan an ya'lam annal mauta baina yadayhi. Pertama, ini perhatiin kita. Kita ini kan pagi, siang, sore, malam, coba deh waktu kita introspeksi pada diri kita sendiri. Habis semuanya, nggak ada manfaat. Kebanyakan sia-sia semuanya. Dari habis subuh, subuhnya jam 10. Habis subuh, habis makan sarapan nasi uduk, lanjut lagi sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, semuanya sia-sia. Apalagi ketika kita di jalan, Allah, macet, bisa cuman berapa meter, 2 jam, baru sampai situ bisa 2 jam. Apa yang kita lakuin? Basahin mulut kita dengan zikir. Ya. Nanti di akhirat ketika nih hadits sahih, ketika seorang Allah perlihatkan semua kayak loker gitu. Itu loker dibuka, kalau putih bersinar, digirang. Yang kedua dibuka hitam, dia nangis. Tapi yang lebih menangis lagi apa yang terjadi? Ketika dia buka, nggak ada warnanya. Nggak hitam, nggak putih. Itu ketika dia lihat, coba dulu nih, bisa aku manfaatkan untuk kebaikan. Dia buka, kosong. Disitulah dia menangis darah yang nggak ada manfaat. Ya. Nah, ini Imam Ghazali memberikan resep kepada kita nih. Ya. Memberikan resep. Apa? Yang pertama adalah annal mauta baina yadayhi. Hendaklah kita yakinkan bahwa kematian ada di hadapan kita. Itu berada di depan mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anna mas'ulan kulli kalimatin tatakallam biha. Dia harus yakinkan apa yang dia ucapkan maka akan dipertanggungjawabkan. Yang baik bakal dapat pahala, yang buruk juga bakal dapat dosa. Makanya mulut kita ditutup dengan 2 pintu. Kalau masih ada pintunya yang satu, apa itu? Gigi. Orang yang udah 60 tahun kan giginya udah di kuburan semuanya. Dicopot. Nih, gigi kita nutup. Atau lagi? Mulut. 2 pintu. Agar kita perhatikan apa yang ada keluar dari mulut kita. Mas'ul, dipertanggungjawabkan. Sehingga ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi. Beliau katakan, ya,
Beliau katakan, "Qad kullifat alayya syara'i'." Telah banyak perintah yang Allah berikan kepadaku ya Rasulullah. Dullani ala amalin, ya. Tunjukkan kepadaku dengan satu pekerjaan atasyabbah alaih, yang aku bergantungan terus menyandar diriku kepadanya. Apa yang sampai Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah di dalam zikir pada Allah. Udah itu aja. Cukup. 5 waktu basahin lidah kita. Mau selawat kah, mau zikir kah, mau tasbih. Tapi pas ada waktunya, bukan pas ngaji. Ini pas lagi ngaji. Apa tadi pelajaran? Gitu kan? Ditanya, ini ngaji, tasbih, subhanallah. Lagi pelajaran tasbih. Ditanya, apa tuh ngaji tuh sama Habib? Gak tahu aneh. Tiap tahun begitu jadinya. Di pelajaran kita nggak sampai nyerap ke hati, dari kuping kanan mantul lagi. Cuman mantul tuh ilmu. Nah, kita berharap mendapat ilmu ilman nafi'. Ya. Lalu apa lagi? Wa anna anfasahu ra'su malih. Napas kita ini, umur kita ini adalah modal kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya beda-beda kan? Nih, yang hadir di sini nggak ketahuan nih. Nanti bakal dapat Firdaus. Apa dapat Daus? Apa dapat Jannatul Khuldi, Jannatul Adnin, Jannatul Naim? Nggak tahu. Karena umur yang Allah berikan sama. Tapi bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut? Berkah kita sudah jarang kita dapat. Ya, apa artinya berkah? Kita kan nggak tahu berkah, taunya berkat. Jadi berkah kita nggak tahu, berkat yang kita tahu. Oke, ngaji tahlil paling banyak timbang ngaji begini. Berkat, apa berkah? Umur singkat bisa mendatangkan berbagai macam amal ibadah. Umurnya singkat, tapi bisa datengin ribuan. Seperti di antara biografi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya sahib Sibtud Durar Habib Ali Habsyi, mendatangkan dari maghrib sampai isya di satu duduk doang, bersila doang, datengin 1000 yasin. Ini bukan dongeng, ini keberkahan lantaran dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang jihad berperang di jalan kami, maka kami akan buka jalan-jalan keridhaan kami. Lihat, maghrib sampai isya. Ini kita bengong aja 2 jam. Dibaca Yasin wal Qur'anil Karim sampai berapa tadi? 1000 kali. Kita baca Yasin sampai jam 10 belum selesai. Itu keberkahan. Ya. Makanya acara kebaikan apapun kita datangkan, tanya jiwa kita, bisa gak jadi baik kita ini? Maulid, ya, Maulid udah belum nih? Tapi belum diundang. Jauhan soalnya. Maulid, kebaikan, introspeksi, ini bisa gak mewujudkan baik buat saya? Tiap tahun bikin maulid, bikin haul, apakah jadi baik kitanya? Tanya lagi. Introspeksi jiwa kita. Bukan kita semakin jauh dari guru, bukan semakin jauh dari majlis, bukan semakin gersang hati kita, nggak semakin khusyuk dalam ibadah. Itu yang pertama. Ya, nah ini. Lalu apa lagi? Wa anna lisanahu syabakatahu yaqdiru ala an yaqtanisa biha al-hurul 'ain.
Sedangkan lidahnya ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dia bisa merangkul, memancing bidadari nanti di surga. Kalau dia manfaatin lidah. Lidahnya yang dia bisa ucapkan dengan kebaikan, dengan zikir, dengan dakwah, dengan menggiring manusia ke jalan kebaikan, ini bisa menarik nanti bidadari kelak di surga. Nah, maka dari situ, aneh buang-buang waktu ngomong. Aneh buang-buang waktu bicara. Aneh buang-buang waktu bertindak, berbuat, dan tinggalin. Maka disebut Imam Ghazali pula, batasan orang yang dikatakan tidak manfaat buat dia dalam berbicara, yaitu anta takallam bima law sakatta anhu lam tahtam. Kita takdirkan. Nih, kita takdirkan. Apa yang takdir? Kalau ana bicara, ini ana bicara begini. Tapi ana diemnya ana enggak berdosa. Berarti bicara kita sesuatu yang tidak manfaat. Tuh, lihat tuh, jawamil kalim Nabi. Ini sekarang kita lagi duduk ngobrol sama orang, ya kan? Takdirkan, perhatikan saja. Kalau saya bicara sama dia, lalu saya diamnya saya nggak berdosa. Berarti ngomongnya saya itu fi malayani, sesuatu yang nggak manfaat. Walam tatadarrar halan wa malan, dan aku diam tidak menjadi bahaya buat diriku baik saat ini atau akan datang. Coba kita perhatiin tuh. Kalau begitu banyaknya kita diam seharusnya, ketimbang kita ngomong dari pagi, siang, sore, malam, bicara politik, bicara itu. Emang kalau ente ngomong ada manfaat? Bakal berubah? Atau ente diem, ente gak berdosa? Ya, beda kalau di depan kita tuh ada yang main judi tuh. Nah, kalau ane diem, ane dosa. Nah, berarti diemnya ente sesuatu yang gak manfaat. Ngomong seharusnya. Ada orang datang kepada kita, ya, anaknya yang perempuan, gadis nih, pengen diminta sama yang laki. Kita tahu nih, ini garong nih, yang minta garong. Habis kawin dicerain. Nah, dia nggak tahu nih. Lihat, kalau saya diam, berarti mudarat buat orang lain. Makanya saya berbicara. Berarti itu sesuatu yang manfaat. Kiasin semuanya sudah. Ini jawami'ul kalim yang disampaikan Nabi, padat, ya, tapi maknanya begitu luas. Ya, nah itu dia. Sehingga di dalam suatu hadis disebutkan, ala min alamati i'radillah, dari tanda berpalingnya Allah alal abdi atas hambanya, an yuj'al syughluhu fi ma la ya'ni. Perhatikan. Biar kita tahu tanda berpalingnya Allah pada jiwa kita. Kapan itu? Ketika kita menyibukkan apapun keadaan pada sesuatu yang tidak manfaat. Kita lihat handphone, waduh, nggak lihat umur kalau handphone sih, udah biang keladi sudah, pakai puber kelima. Ya, lihat handphone, lihat, coba tuh handphone setengah jam, lihat ini, lihat itu, lihat, coba kita arahin, tuh waktu bisa kita baca Quran, 10 menit baca Quran, 15 menit baca ratib, 5 menit tafakkur. Nah, berarti berpalingnya kita pada pekerjaan, menyibukkan diri kita pada sesuatu yang bermanfaat, itulah tanda berpalingnya Allah kepada kita. Berpalingnya Allah kepada kita. Gitu. Kayak sekarang banyaknya acara maulid di mana-mana, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Rame. Jadi orang ngedengernya bukan maulid, tablik akbar. Itu kan gak ada tuntunan dari guru begitu.
Yang benar maulid apa? Baca setiap fasal, diam, duduk, khusyuk. Setiap fasal demi fasal demi fasal sampai akhir, sampai doa. Nah, kalau ada waktu sedikit boleh ceramah deh. Kalau enggak udah selesai, itu intinya maulid. Ceramahnya berkaitan dengan maulid Nabi, syama'il Nabi, biar kita tahu mukanya Nabi gimana, biar kita tahu Nabi orangnya ya tidak nggak ngandelin nyapu, kerjaan istrinya bawa barang dari pasar, itu kan orang jarang tahu, ya kan? Kita kan tinggal nyuruh-nyuruh, ambil nih besok ambil ya, sendalannya mana sendalannya? Itu yang diinginkan dari maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah kalau enggak, yang ada cuma ngobrol, main handphone, semuanya. Nah ini termasuk maulid itu sesuatu yang gak manfaat. Yang begituan yang gak manfaat. Berarti termasuk apa? Tanda berpalingnya Allah kepada si hamba, disibukkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya. Jadi insyaallah pengajian kita akan istiqomah setiap 2 pekan sekali. Kalau memang bisa datang, ya insyaallah bisa sepekan. Tapi kalau enggak, ya nanti istiqomahin 2 pekan sekali. Sampein keluarganya, teman-teman. Ya. Teman-teman sampein, istrinya mungkin bisa ngaji di sono, ya kan? Ntar pakein TV dah, ya, biar semakin semarak. Jangan gede doang ini masjid, masya Allah. Yang ngaji bisa dihitung. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, habis ini langsung ke as-solihin. Jadi 2 pekan juga dia solihin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau list kurang ya, ini kan yang hadir ada yang baru-baru juga, sambil bantu Habib. Ya. Kita sedang lagi buat pondok pesantren, lagi pembangunan asrama, lagi pembangunan perpustakaan, kantin. Nah, ini semuanya butuh dana. Nah, udah nih. Termasuk nanti insya Allah setiap subuh kita selalu bacakan dengan anak santri di sana. Jadi bukan sekedar yang almarhum aja, tulis buat antum juga. Lagi hajat ini, ya jomblo nih beb, ya ditolak terus sama perempuan, tulis di situ sekali. Ya, ada urusan ini, urusan itu, tulis gak apa-apa. Jadi nanti insya Allah kita ikhtiar bersama, kita berdoa yang dengan berkah semuanya Allah kabulkan dengan cepat. Ya, jadi nanti dibagikan Haji Udin ya. Nanti Haji Udin kasih lagi 1 lembar 1 ke temennya, ke keluarganya. Andai taulan. Lembarnya udah 30 Ji ya. Lembaran udah 30 ya. Nah masih ada tuh. Ya, tolong dibantu untuk mempercepat, karena ini sodakoh yang paling jelas. Bantu anak santri, menghidupkan para alim ulama. Nih gimana gedenya masjid, majlis kalau nggak ada ulamanya? Kuburan, ya kan? Tapi setiap hari kita didik mereka. Habib langsung yang terjun, bahasa Arab, nahu, sorof, al-arabiyah semuanya, mantik, ya, fiqih. Nah ini semua kita ajarkan mereka. Dan juga nanti kalau ada santri yang mau berminat untuk masuk, silahkan datang. Udah pernah, soalnya jamaah juga udah pernah berangkat ke pondok pesantren. Ya, insya Allah Allah berikan luas rezeki yang banyak, yang barokah, bisa kita ibadah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Nih. Iya Ini dong. lagi. Nah, Sini dulu, Pit.